Timnas Indonesia semakin kuat, ada 4 pemain keturunan lagi yang segera ambil sumpah jadi WNI. Kekuatan Timnas Indonesia akan semakin kuat untuk menjalani pertandingan di 2024. Pasalnya, akan ada 4 pemain keturunan lagi yang segera ambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Saat ini setidaknya ada 7 pemain keturunan yang sudah resmi menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Idzes. Belum lagi ada Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan Indonesia, namun bukan naturalisasi. Pasalnya, Elkan Bagot memutuskan untuk menjadi WNI saat usianya menginjak 17 tahun. Selanjutnya masih ada 4 pemain keturunan lagi yang segera menjadi WNI. Pertama adalah Nathan Choyaon, pemain asal klub Swansea City. Nathan Choyaon sejatinya akan mengambil sumpah WNI bersama dengan Jay Idzes pada 28 Desember 2023. Akan tetapi, pemain berposisi bek tengah itu batal datang ke Indonesia karena belum diizinkan oleh klubnya. Nathan Choyaon pun dikabarkan akan datang ke Indonesia pada Januari 2024 untuk melakukan pengambilan sumpah WNI. Pemain kedua yang segera dinaturalisasi adalah Ragnar Oratmangoen. Striker asal klub Fortuna Sittard itu sebelumnya sudah bertemu dengan PSSI pada November 2023. Kedatangannya untuk mewujudkan niatnya membela timnas Indonesia, proses administrasi pemain berdarah Maluku itu pun sudah dilakukan. Saat ini berkas tersebut masih berjalan dan diharapkan bisa segera diketahui pengambilan jadwal sumpah untuk menjadi WNI. Pemain ketiga yang ingin membela timnas Indonesia adalah Tom Haye, gelandang serang asal Heerenveen. Proses naturalisasi Tom Haye bisa dibilang lebih lama ketimbang Ragnar Oratmangoen. Pasalnya, Tom Haye baru tiba di Indonesia pada Kamis, 28 Desember 2023. Pemain berusia 28 tahun itu akan menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum nanti berkasnya itu dibahas oleh pemerintah Indonesia. Nama keempat yang akan segera menjadi WNI adalah Cyrus Margono. Kiper asal klub Panathinaikos B itu dikabarkan akan segera menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada Januari 2024. Proses perpindahan warga negara Cyrus Margono itu kabarnya dibantu oleh tenaga ahli menteri di Kemenpora, Hamdan Hamedan. Berbeda dengan 3 pemain di atas, proses perpindahan kewarganegaraan Cyrus Margono itu tidak dibantu PSSI. Kendati demikian, jika nantinya sudah menjadi WNI, maka Cyrus Margono berpeluang bisa membela timnas Indonesia. Namun, ia harus berjuang semaksimal mungkin karena namanya bukan termasuk pemain keturunan yang direkomendasikan oleh Shin Tae-yong ke PSSI. Bagi legenda Belanda, naturalisasi bukan hal tabu untuk dongkrak prestasi timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi untuk timnas Indonesia terus menimbulkan gelombang pro dan kontra di kalangan pencinta sepak bola nasional. Bagi para pendukung nasionalisme tanah air tentu saja naturalisasi dinilai bisa mematikan karir pemain pribumi yang telah bertahun-tahun menggeluti sepak bola. Naturalisasi juga dianggap malah menghambat proses regenerasi dan pembinaan usia muda lewat SSB maupun akademi sepak bola yang kini sedang menjamur di Indonesia. Padahal sejatinya kebijakan naturalisasi yang sedang gencar dilakukan PSSI bukan asal-asalan. Federasi Sepak Bola Indonesia itu punya aturan baku untuk alih kewarganegaraan bagi pesepak bola diaspora tersebut. Pertama, calon pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah keturunan Indonesia. Berikutnya, PSSI sangat selektif hanya menaturalisasi pemain yang memiliki grade tinggi. Sehingga nantinya mereka bisa mendongkrak performa dan prestasi timnas Indonesia. Di mata Ruud Gullit, langkah PSSI dinilai wajar di tengah kesulitan timnas Garuda bersaing di level regional Asia Tenggara bahkan Asia. Berpikir positif, di era globalisasi sekarang, jika Indonesia ingin bersaing di level yang lebih tinggi, maka carilah pemain yang berkualitas, katanya. Naturalisasi bukan hal yang tabu, sekarang banyak negara-negara top yang menggunakan metode ini, jadi jangan sia-siakan, tambahnya. Namun, legenda Belanda itu menegaskan agar PSSI menaturalisasi pemain yang benar-benar punya kualitas di atas pemain yang ada sekarang.
Saya yakin Indonesia mempunyai pemain top yang bermain di liga-liga terbaik dunia, jadi carilah sekarang, tegas Ruud Gullit.